Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Fatona, NIM 25186206290, mahasiswa RPL Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD Universitas Muhammadiyah Muarobungo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata cara berwudu dan praktek wudu. Berwudu merupakan hal yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan beberapa ibadah dalam Islam. Wudu secara bahasa berarti indah dan bersih. Adapun pengertian wudu yaitu bersuci dari hadas kecil dengan air yang suci dan menyucikan pada anggota tubuh tertentu dengan tata cara yang khusus sebagai syarat sah sebelum melaksanakan ibadah. Contohnya sebelum melaksanakan sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam berwudu. Yang pertama yaitu rukun wudu. Rukun wudu ada 6, yaitu yang pertama adalah niat. Niat di dalam hati kita berwudu karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun niat wudu yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi taala, atau bisa dalam bahasa Indonesia dan artinya aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah taala. Yang kedua adalah membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Tertib maksudnya adalah dilaksanakan secara berurutan, tidak melompat-lompat dan tidak ada yang tertinggal. Kemudian, ada sunnah dalam berwudu. Sunnah dalam berwudu yaitu yang pertama, membasuh kedua telapak tangan, mulai dari tangan kanan, kemudian tangan kiri, sambil menyela-nyela jari tangan. Kemudian berkumur-kumur dan sekaligus menghirup air masuk ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Lalu mengusap telinga. Kemudian didahulukan berwudu itu dari anggota tubuh bagian kanan, kemudian baru ke kiri. Setelah selesai berwudu, kita membaca doa. Adapun doanya yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian, ada juga hal-hal yang perlu kita perhatikan yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, hilang akal yang disebabkan oleh mabuk, pingsan, dan tidur lelap. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan menurut sebagian pendapat. Dan yang keempat adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum dan dalam berwudu serta setelah berwudu. Nah, selanjutnya kita akan praktek tata cara berwudu. Nah, saat kita akan berwudu, kita lipat bagian-bagian baju agar anggota tubuh yang akan kita basuh terkena air. Contohnya di sini lengan tangan. Namun karena di sini banyak praktek, saya contohkan saja. Kemudian bagi perempuan juga jilbabnya nanti dibuka terlebih dahulu agar saat mengusap kepala terkena air, ya. Nah, di sini kita akan praktek tata cara berwudu. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, rukun wudu yang pertama adalah niat dan diikuti dengan bacaan basmalah yang diucapkan di dalam hati. Setelah niat, sunnahnya adalah kita membasuh kedua telapak tangan. Nah, di sini kita membasuh kedua telapak tangan sampai ke jari-jari tangan, mulai dari tangan kanan. Nah, di sini saya akan hidupkan air. Jangan terlalu besar menghidupkannya agar tidak mubazir, agar tidak banyak air yang terbuang. Nah, di sini kita membasuh tangan terlebih dahulu sampai ke sela-sela. Kemudian tangan kiri, telapak tangan kiri hingga ke sela-sela jarinya. Jadi
Sela-selanya juga dibersihkan. Itu. Kemudian sunahnya juga kita berkumur-kumur, kemudian menghirupkan air ke hidung lalu mengeluarkannya. Setelah itu, baru kita masuk ke rukun yang pertama, yaitu membasuh wajah. Nah, membasuh wajah itu harus mulai dari kening, dari awal tempat tumbuhnya batas yang rambut, dari kening kita basuh hingga ke bawah dagu, harus terkena semuanya. Nah, caranya airnya tadi yang kita tampung, kita usapkan seperti ini, lalu dibersihkan semuanya. Perhatikan yang ini, tangannya juga di belakang telinga. Nah, bisa kita lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan hingga ke siku. Jadi mulai dari ujung jari tangan harus terkena sampai ke siku. Didahulukan tangan yang kanan, kemudian yang kiri, masing-masing sebanyak 3 kali. Setelah selesai, baru kita yang ketiga, yaitu mengusap kepala. Nah, di sini mengusap kepala bisa langsung sampai ke telinga sebanyak 1 kali. Nah, di sini perlu dijelaskan, yaitu mengusap kepala artinya air itu tidak dibasuh seperti ini ya. Airnya kita percikkan dari mulai kening sampai ke belakang, lalu langsung sampai ke telinga. Nah, pada bagian telinga, ingat jari telunjuk itu untuk membersihkan bagian dalam telinga, dan ibu jari untuk membersihkan di belakang bagian telinga, di telinga bagian belakang. Langsung dibersihkan sebanyak 1 kali. Kemudian yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki hingga ke mata kaki sambil menyela-nyela membersihkan pada jari-jari kaki. Hal ini juga dilakukan sebanyak 3 kali, dimulai dari kaki bagian kanan. Nah, setelah itu selesai, kita keluar dari tempat berwudu, kemudian kita membaca doa setelah berwudu.
Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang penjelasan tata cara berwudu. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.